Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bareng gue Nia. Dan kali ini gue kedatangan satu laptop dari Apple yang udah cukup lama banget nih di pasaran, tapi masih banyak banget yang lagi cari dan pakai sampai sekarang, yaitu MacBook Air 2020 dengan prosesor Intel Core i5 quad-core. Walaupun bukan keluaran terbaru, tapi laptop ini masih punya performa yang cukup solid buat kerja, editing ringan, sampai kebutuhan desain sederhana. Jadi di video ini gue bakal bahas lengkap tentang MacBook Air ini, mulai dari desain, layar, performa kerja, editing, sampai daya tahan baterainya. Apakah masih worth it di tahun 2025? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Pertama, kita mulai dari desainnya dulu ya. MacBook Air ini punya tampilan yang slim, clean, dan profesional banget. Material bodinya terbuat dari aluminium, bikin kesan premium dan solid saat dipegang. Gua dapet yang warna space gray nih, dan menurut gua ini adalah salah satu warna yang paling elegan. Laptop ini punya ukuran layar 13,3 inci dan bobot cuma 1,29 kg. Jadi gampang banget nih buat yang punya mobilitas tinggi. Cocok buat kalian yang sering kerja di luar rumah, di cafe, atau sering mobile antar lokasi. Logo Apple di belakangnya udah nggak nyala kayak dulu, tapi tampilannya tetap clean dan enak dilihat. Lanjut ke bagian layar, MacBook Air ini pakai Retina display 13,3 inci dengan resolusi 2560x1600 pixel. Tampilan layarnya tajam banget, warnanya juga keluar dengan bagus. Cocok banget buat kalian yang sering kerja visual atau desain. Bisa juga dipakai buat nonton video atau sekadar scrolling media sosial. Layarnya juga udah anti glare loh, jadi nggak terlalu silau kalau dipakai di ruangan terang atau dekat jendela. Viewing angle-nya juga luas, jadi kalau dilihat dari samping pun masih jelas. Soal port, ini salah satu yang perlu diperhatikan. Laptop ini cuma punya 2 port Type-C yang udah support Thunderbolt dan 1 jack audio 3,5 mm. Artinya kalau kalian masih sering pakai USB-A, HDMI atau SD card reader, kalian bakal butuh dongle tambahan. Tapi Thunderbolt 3 ini kenceng banget loh, bisa untuk transfer data, charging, bahkan sambung ke monitor eksternal sekaligus. Untuk konektivitas wireless udah ada Wi-Fi dan Bluetooth 5.0 yang cukup stabil dan cepat buat kebutuhan online harian. Keyboardnya juga udah pakai Magic Keyboard loh, yang jauh lebih nyaman dibanding model Butterfly sebelumnya. Feel ngetiknya enak, key travelnya juga pas, dan keyboard ini juga udah ada backlit-nya. Jadi meskipun kalian kerja di tempat gelap, masih nyaman banget buat ngetik. Touchpad-nya juga luas dan super presisi. Support gestur Mac OS kayak swipe, desktop, pintu zooms, dan lain-lain. Kalau kalian udah biasa pakai Mac, pasti ngerti banget nih enaknya pakai touchpad ini. Sekarang kita masuk ke bagian performanya ya. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 quad-core 1.1 GHz generasi ke-10, RAM 8GB DDR4, dan GPU Intel Iris Plus grafis 1536 MB. Meskipun nggak sekencang MacBook dengan chip M1 atau M2, tapi untuk kerja harian laptop ini masih bisa diandalkan. Gue udah coba pakai buat kerja, ngetik di page, browsing dengan beberapa tab terbuka, dengerin Spotify sambil meeting Zoom, dan semuanya berjalan tanpa masalah. Nah, kalau kalian sering pakai Canva, gue juga udah tes dan hasilnya positif banget. Karena Canva berbasis web dan gak terlalu berat, ini bisa dijalankan dengan lancar di MacBook ini. Gue sempet bikin beberapa desain seperti poster, slide presentasi, dan template konten Instagram, semuanya berjalan dengan mulus. Asalkan kalian gak buka terlalu banyak tab Chrome sekaligus. RAM 8GB nya masih cukup kok buat ngerjain desain ringan. MacBook Air ini bisa bertahan sekitar 8-10 jam loh buat pemakaian ringan kayak ngetik, browsing, atau nonton YouTube. Kalau kalian pakai buat kerja multitasking atau buka aplikasi yang berat, dayanya bisa turun 5-6 jam aja. Tapi secara keseluruhan baterainya cukup awet dan bisa nemenin kerja seharian tanpa perlu dicolok terus. Nah, kesimpulannya, MacBook Air 2020 ini masih cocok banget buat kalian yang butuh laptop ringan, desain premium, dan performa cukup untuk kerja harian, Canva, dan editing ringan di Photoshop. Buat mahasiswa, pekerja kantoran, atau konten kreator pemula,
Bahkan guru atau dosen yang butuh perangkat stabil buat mengajar, ini pilihan yang cukup solid. Tapi kalau kalian butuh performa lebih tinggi atau kerja di bidang kreatif profesional, mungkin lebih baik ambil MacBook dengan chip M1 atau M2. Kalau kalian nemu laptop ini dalam kondisi bekas yang masih mulus dengan harga 6-7 jutaan aja, menurut gua ini sih udah worth it banget. Kalian dapat kualitas build khas Apple, layar retina, dan performa yang masih bisa diandalkan di tahun 2025. Oke, itu dia review lengkap dari MacBook Air Intel i5 kali ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau pernah pakai laptop ini juga, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kalian suka video ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.